Pemirsa rapat Komite Eksekutif Exco PSSI pekan lalu memutuskan Kongres Luar Biasa PSSI digelar pada 16 Februari tahun depan. Keputusan ini diambil sesuai arah Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. Rapat Exco PSSI memutuskan pemilihan eksekutif Komite PSSI digelar lebih cepat. Hal ini menyusul keinginan FIFA agar PSSI menggelar Kongres Luar Biasa pemilihan ketum, waketum, dan anggota Komite Eksekutif pada 16 Februari 2023. Jumat lalu, rapat darurat Exco PSSI memutuskan untuk mempercepat Kongres Luar Biasa pemilihan melalui tahapan mekanisme Kongres Luar Biasa sesuai tahapan aturan organisasi. Nama Erick Thohir masuk dalam peringkat teratas sebagai nama yang pantas menjadi ketua PSSI selanjutnya. Hasil ini merupakan rilisan survei lembaga indikator politik terkait reformasi PSSI pasca tragedi Kanjuruhan. Ada 8 nama yang dinilai pantas menggantikan Muhammad Iryawan alias Iwan Bule sebagai ketua PSSI selanjutnya. Dalam survei yang dilakukan pada 30 Oktober hingga 5 November 2022 ini, nama Erick Thohir mendapat mayoritas suara terbanyak dengan 24,1% suara, diikuti Najwa Shihab dan putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep. Petahana Ketua PSSI Iwan Bule berada di posisi keempat dengan persentase 5,4%. Nama-nama lainnya yang juga menghiasi papan nama adalah Mahfud MD, Azrul Ananda, Lanyala Mataliti, dan Ratu Tisa Destria. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menjelaskan nama Erick Thohir unggul di seluruh kelompok demografi responden. Bahkan ketika nama dikerucutkan menjadi 3, Erick Thohir, Ketua DPD Lanyala Mataliti, dan petahana Iwan Bule, Erick Thohir kembali unggul. Ya, hasil survei indikator politik terkait siapakah yang pantas menjadi ketua PSSI selanjutnya tentu mengundang reaksi berbagai pihak. Apalagi Kongres Luar Biasa PSSI sendiri belum dilaksanakan. KLB PSSI rencananya digelar 16 Februari di tahun depan. Nama-nama sudah muncul diinginkan oleh publik menjadi ketua PSSI selanjutnya karena dianggap bisa membawa angin persepak bolaan negeri ini ke arah yang lebih baik. Terutama pasca tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang beberapa waktu lalu. Kita akan bahas sore hari ini bersama para narasumber yaitu Burhanuddin Muhtadi selaku Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik serta Richard Ahmad selaku Ketua Forum Komunikasi Supporter. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore, April. Baik. April, sore Mas Richard. Saya ingin ke Bur. Mas Burhan terlebih dahulu. Seperti apa sih sebenarnya indikator hasil survei ini dan apa faktor-faktor yang menyebabkan ada nama Erick Thohir unggul di dalamnya? Begini April ya, saya bersama indikator punya jadwal survei rutin dan biasanya yang kita survei itu berkaitan dengan topik-topik yang menyita perhatian publik. Jadi dalam survei akhir Oktober, awal November, itu kami menanyakan banyak hal, misalnya trust terhadap lembaga penegak hukum, kasus pemberantasan korupsi, kemudian pengadilan Sambo. Nah, kemudian muncul usulan dari kawan berkaitan dengan peringatan 40 hari pasca tragedi Kanjuruhan. Nah, tragedi Kanjuruhan ini itu menempati tragedi terburuk kedua di dunia dalam sejarah sepak bola dengan kematian mencapai sedikitnya 135. Dan kita perlu mendengar respon publik mengapa tragedi Kanjuruhan ini terjadi dan apakah respon dari PSSI maupun pemerintah sudah dirasa cukup atau tidak. Jadi pertanyaan paling banyak ke arah sana. Baru kemudian kan ada usulan dari TGIPF ya berkaitan dengan KLB dan kemudian diikuti oleh PSSI. Jadi kita perlu mengapresiasi juga PSSI meskipun mereka menolak usulan untuk mengundurkan diri, tapi setidaknya ada usulan KLB dan memang disetujui oleh banyak responden. Dan pertanyaan kemudian adalah siapa nahkoda PSSI kalau misalnya KLB jadi dilakukan. Nah dari situ muncul 8 nama yang kita jaring dari media maupun di media sosial. Kan muncul tuh nama-nama seperti Najwa Shihab, usulan Sriwijaya FC mengenai ketua PSSI yaitu Erick Thohir, kemudian Azrul dari
Persibaya, termasuk Kaisang dari Persis Solo, termasuk mantan sekjen ya PSSI Ratu Tisa, kemudian juga nama seperti Lanyala Mataliti dan seterusnya. Jadi nama-nama itu kita tanya ke publik, meskipun kita tahu yang punya suara bukan publik. Jadi publik bukan pemilik suara dalam proses pemilihan ketua umum PSSI, tapi setidaknya setelah tragedi terbesar kedua di dunia yang terjadi di tanah air ini, kita perlu mendengar aspirasi publik termasuk para penggila bola. Jadi kita tanya apakah mereka sering nonton ke stadion atau tidak, apakah mereka sering mengikuti liga domestik maupun liga internasional dan seterusnya. Nah, dari nama-nama yang dimunculkan dari semua simulasi memang Erick Thohir menempati peringkat paling atas, disusul Najwa Shihab, kemudian Kaisang. Nah, 3 nama ini yang paling tinggi, tetapi memang selisih antara Erick Thohir dengan Najwa Shihab dan Kaisang dan nama-nama lain relatif jauh. Meskipun kalau dikerucutkan ke 3 atau 2 nama. Baik, jadi ada Erick Thohir, Najwa dan juga Kaisang ya, Mas Burhan, 3 teratas dalam survei ini untuk menggantikan Ketua Umum PSSI. Betul, kita tidak punya pertanyaan apa alasan memilih masing-masing calon. Karena seperti yang tadi saya sebut, pertanyaan mengenai persepsi publik terkait dengan nama-nama calon Ketua Umum PSSI itu hanya tempelan. Baik. Nah, terkait 3 nama ini, apakah ada tanggapan mungkin Mas Richard? Ya, yang pertama gini, tadi saya sampaikan Bung Burhan terkait soal pasca 40 hari Kanjuruhan gitu. Ini kan publik bertanya terkait beberapa hal, terutama misalkan kasus hukumnya ini kenapa mandek gitu, tidak ada penambahan tersangka kan gitu. Nah, ini juga jadi pertanyaan publik, kenapa Pak Presiden gitu tidak coba mendorong lagi pihak Kapolri untuk menindaklanjuti terkait soal kasus hukumnya gitu. Nah, yang kedua juga pertanyaan publik terhadap gimana kinerja federasi dalam proses selanjutnya. Apakah ini akan berhenti liganya, lalu kapan bahkan dalam hal ini KLB-nya kan jadi pertanyaan publik. Nah, kemudian lahirlah ada beberapa hal usulan gitu, usulan dalam pengertian soal tokoh-tokoh yang memang dimunculkan ke publik oleh banyak faktor gitu, masyarakat sepak bola, teman-teman supporter dan sebagainya. Memang Erick Thohir jadi primadona di kalangan publik untuk dia bisa menjadi penerus lah di PSSI akan datang. Nah, akan tetapi betul disampaikan Bung Burhan bahwa ini memang tidak signifikan lah kalau hasil bisa survei indikatornya, karena juga masih ada beberapa nama yang lain yang perlu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan kira-kira gitu. Nah, kemudian yang saya sampaikan juga adalah gini, dari nama-nama tadi sudah dimunculkan gitu, yang terpapar oleh indikator, tidak ada nama mantan pemain misalnya gitu. Kalau kita boleh sebut ada Kurniawan yang aktif juga di asosiasi pemain bersama Bambang Pamungkas, juga dia Kurniawan juga mewakili di salah satu tim gabungan misalnya gitu. Ini tidak muncul dalam proses di survei indikator. Nah, ini padahal juga jadi Anda menyayangkan kenapa nama Kurniawan tidak muncul begitu ya, Mas Richard? Ya, betul. Baik, karena baik. ini menurut saya perbaikan di sepak bola itu tidak juga hanya ada aktor-aktor yang tadi disebutkan di awal, tapi juga perlu ada mantan-mantan pemain yang perlu juga ikut dalam proses perbaikan sepak bola akan datang. Gitu. Kita langsung saja konfirmasi ke Mas Burhan. Mas Burhan, apakah dalam proses pemilihan nama-nama ini sudah disediakan oleh lembaga atau memang ini muncul langsung dari masyarakat yang Anda survei? Jadi proses pemilihan nama yang kita survei itu dari nama-nama yang muncul di media massa maupun di media sosial. Jadi baru 8 nama. Ketika survei dilakukan di akhir bulan Oktober, baru 8 nama itu yang kita capture ya dari perbincangan di media. Nah, tapi kita punya simulasi, namanya simulasi semi terbuka. Nah, apa itu? 8 nama yang kita jaring, kita sodorkan dalam proses pemilihan nama-nama tadi, calon ketua umum PSSI, dan kalau misalnya responden merasa dari 8 nama ini ada nama yang tidak masuk di dalam radar
mereka kita sediakan pilihan lainnya, sebutkan. Oke. Jadi ada pilihan lainnya. Nah, Dan mereka itu yang tidak ada disebutkan nama Kurniawan ya, Mas Burhan? tidak, tetapi kalau misalnya nama Kurniawan atau Bambang Pamungkas muncul di memori pemilih, harusnya muncul di jawaban lainnya itu. Nah, Baik. yang menjawab lainnya ini di bawah 1%. Dan itu bukan hanya Bambang Pamungkas atau Kurniawan, jadi ada nama-nama lain. Tapi ke depan kita bisa tanya dalam survei ya, munculnya Bambang Pamungkas atau Kurniawan, nanti kita bisa uji dalam survei yang lebih komprehensif. Baik. Semangatnya kan kira-kira melibatkan banyak pihak dalam konteks reformasi PSSI pasca tragedi Kanjuruhan. Bahkan dalam acara rilis kemarin muncul istilah revolusi sepak bola nasional ya, bukan sekedar reformasi, yang intinya kira-kira mengajak seluruh stakeholder dalam suasana kebersamaan untuk membangun sepak bola nasional. Baik. Mereka yang berasal dari kalangan supporter, kalangan pemain sepak bola, kalangan manajemen sepak bola, termasuk industri sepak bola, broadcaster, dan seterusnya, supaya kejadian di Malang tidak terulang. Oke, ini menarik sekali yang dijelaskan oleh Mas Richard ya, terkait kenapa tidak ada nama-nama pemain sepak bola kita dalam survei Ketua Umum PSSI ini. Apa yang menganggap Anda, Mas Richard, sebagai Ketua Forum Komunikasi Supporter, ingin sekali ada pesepak bola Indonesia yang bisa menjadi Ketua Umum PSSI? Ya, menurut saya gini, sederhana sebenarnya, karena sepak bola kita ini dari tahun ke tahun memang diisi dalam pengertian ketua federasinya PSSI belum pernah ada tokoh sepak bola ya, dalam pengertian mantan pemain gitu. Nah, saya tidak menyampingkan soal tokoh Erick Thohir, Naswa, dan seterusnya, tetapi menurut saya perlu juga ada nama-nama mantan pemain. Selama ini yang menghiasi layar kaca, yang menghiasi asosiasi pemain ada Bambang Pamungkas dan Kurniawan. Saya kira itu perlu layak juga dipertimbangkan oleh publik bahwa dua nama ini tidak pernah ada cacat dalam pengertian dalam mereka berkecimpung di sepak bola. Nah, maksud saya andai kata gitu, kalau kita lihat ke belakang, semua tokoh yang pernah memimpin sepak bola pasti ada cacatnya, pasti ada kejadian dan sebagainya. Tapi bolehkah gitu kita tawarkan energi baru gitu, semangat baru? Ya ini ada mantan pemain yang kita sama-sama tahu track recordnya, ya coba kita tawarkan ke publik. Itu satu. Kedua, kalau memang publik atau voter tidak menghendaki mantan pemain, ya kita kolaborasikan antara tokoh yang memang mumpuni, pernah punya klub, punya kredibilitas yang baik, ya kita kawinkanlah dengan mantan pemain yang juga punya kredibilitas yang sama, kira-kira gitu. Baik. Bapak-bapak, ini mungkin kita akan membahas mengenai kenapa nama-nama seperti Erick Thohir, Najwa Shihab, dan juga ada Azrul Ananda, Kaesang ini muncul sebagai pilihan menggantikan Ketua Umum PSSI. Alasannya apa? Kita akan bahas usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di MNC News Now. Kita lanjutkan kembali dialog mengenai siapa Ketum PSSI selanjutnya sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indikator Politik. Saya kembali ke Mas Burhanuddin. Mas Burhanuddin, kalau tadi saya tanyakan menggantung sebenarnya dalam dari survei yang Anda lakukan begitu. Apakah disebutkan juga alasan dari koresponden ini memilih dari tokoh-tokoh yang mereka sebutkan? Nah, sebelum jawab situ ya, April, saya sepakat ya dengan Mas Richard, semangatnya kita ingin melibatkan publik dalam proses pemilihan orang nomor 1 di PSSI. Dan karenanya jangan menutup pintu buat nama-nama lain di luar dari nama yang sudah disurvei. Jadi kan belakangan muncul tuh ya, nama seperti Pak Haritanu, nama seperti tadi disebut Pak Richard, orang seperti Kurniawan atau Bambang Pamungkas atau orang seperti Dudung ya. Nanti kita cek apakah nama-nama tersebut itu mendapatkan resonansi atau tidak di mata publik. Nah, kalau ditanya alasannya, tadi saya sudah sampaikan, kita nggak punya kesempatan untuk menanyakan alasan ya. Tidak ada pertanyaan itu dalam survei. Tetapi waktu kemarin kita rilis, kita mengundang tokoh-tokoh sepak bola, termasuk tokoh-tokoh supporter, muncul beberapa alasan kualitatif ya mengapa nama seperti Erick Thohir atau Najwa Shihab itu disebut sebagai top 2 dalam survei. Misalnya Bung Marwar Sirait ya, mantan ketua SC turnamen sepak bola Piala Presiden, menyebut alasan mengapa Erick Thohir dipilih paling banyak oleh responden, salah satunya karena dia punya pengalaman
sebagai orang yang bergerak di dunia sepak bola, pernah memiliki klub Inter Milan, sekarang juga termasuk pemilik Oxford United maupun DC United, kemudian juga punya pengalaman panjang mengelola Piala Presiden sebagai ketua OC, ya. Termasuk alasan dia, ini kata Bung Marwarar ya, Erik dianggap punya koneksi baik dengan jaringan sepak bola internasional, termasuk Presiden FIFA, dan bisa mengkoneksikan dengan industri bola, dan dianggap punya integritas. Faktor integritas disebut juga oleh beberapa narasumber. Nah, itu mengenai Erick Thohir, ya, mengapa Erick Thohir dianggap punya tanda kutip elektabilitas paling tinggi sebagai ketua umum PSSI. Nah, nama Najwa Shihab, saya kira karena kepedulian beliau ya dalam sepak bola nasional, dan dia tentu punya integritas sebagai penggemar bola, terutama klub Arsenal ya. Najwa juga banyak mengangkat sisi-sisi negatif pengelolaan sepak bola nasional waktu menjadi wartawan. Kemudian juga banyak mengkritik ya pengelolaan PSSI yang dianggap tidak memajukan sepak bola ya. Dan mungkin tadi alasan yang dibilang oleh Bung Richard ya, perlu orang baru, darah segar baru, dan mungkin Najwa Shihab masuk dalam alasan ini gitu. Tetapi setidaknya kita tidak punya alasan secara verbatim ya dalam survei, tetapi itu kan alasan-alasan yang disebut oleh para stakeholder sepak bola berkaitan dengan munculnya dua nama yang mendapatkan suara paling tinggi menurut survei opini publik. Oke, baik. Saya ke Mas Richard. Mas Richard, dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pak Burhanuddin yang tadi juga mendengar dari supporter dan lain-lainnya begitu ya. Dari nama-nama yang disebutkan dengan survei 3 teratas, yang paling mendekati dan pantas menurut Anda yang mana sih, Mas Richard? Ya, kalau bicara soal pantas tidak pantasnya, saya kira publik dan juga voter yang akan nanti menentukan siapa yang akan menjadi ketua umum PSSI selanjutnya kan gitu. Tapi kalau bicara soal Erik, saya sependapat dengan Bung Burhanuddin bahwa Erik Thohir memang punya kapasitas dan kapabilitas. Kita tidak bisa pungkiri itu. Jaringan internasional dia punya. Lalu dia pernah punya klub Inter Milan yang sama-sama juga saya suka sama Inter Milan kan gitu. Dia sekarang berkiprah juga di internasional gitu. Lalu di Indonesia juga. Jadi kalau bicara soal Erik Thohir tidak kita ragukan. Ada Naswa, ada sebagainya. Saya kira memang perlu darah baru, darah segar yang memang perlu kita sampaikan ke publik bahwa ini penting buat kemajuan sepak bola kita. Karena menurut saya harus ada hal yang berbeda gitu terkait soal kedepannya sepak bola kita mau diapakan. Karena saya tidak yakin gitu dengan beberapa nama yang ada masih di era sekarang nanti akan ikut juga dalam proses pertarungan. Nah, saya sih berharap gini kepada voter nantinya, kalau memang kita pengen yakin dan sama-sama sepak bola kita maju, ayo kita dorong orang-orang yang punya integritas, orang-orang darah baru, darah segar, yang memang punya visi ke depan bahwa sepak bola kita lebih hebat dari negara-negara lain gitu. Baik, bicara soal idealnya ketua umum PSSI yang dibutuhkan saat ini seperti apa? Di survei ada tidak, Mas Burhan? Boleh di-unmute terlebih dahulu. Lagi-lagi kami belum menanyakan sedetail itu, April. Kita banyak menanyakan soal tragedi Kanjuruhan. Oh, baik. Jadi tapi kalau bisa diambil garis besarnya, para koresponden ini sebenarnya memilih karakter yang seperti apa sih, Mas Burhan? Jadi kalau dilihat dari dilihat dari distribusi suara yang kebanyakan mengerucut pada nama-nama baru seperti yang tadi Bung Richard sebut, memang sepertinya responden kita itu menginginkan pengelolaan manajemen sepak bola yang lebih berintegritas, lebih kredibel, lebih profesional. Jadi makanya nama lama seperti Lanyala maupun Iwan Bule itu kan sedikit sekali ya yang memilih ya dalam survei ini. Saya tidak tahu nanti yang memilih kan bukan publik ya, tetapi kalau ditanyakan kepada publik, nama-nama lama seperti Ketua Umum PSSI Petahana maupun Lanyala itu tidak terlalu mendapatkan simpati atau dukungan yang besar. Nah, ini menunjukkan gairah baru publik terhadap nama yang dianggap punya harapan baru, punya
kredibilitas, punya integritas, menghadirkan PSSI yang lebih profesional. Jadi misalnya kemarin dalam diskusi 2,5 jam itu muncul ekspektasi dilakukan semacam 3 jenis audit, ya. Ada audit prestasi, jadi kita tahu mana yang sudah baik, kan tidak seluruh warisan nanti yang akan diwariskan oleh Ketua Umum PSSI sekarang buruk, kan pasti ada prestasinya juga. Jadi audit prestasi, mana yang berprestasi, mana yang kurang, itu dicek, ya. Kemudian audit kinerja, kemudian audit keuangan agar menghadirkan transparansi. Nah dari situ kita tahu mana yang kita sebut saja rapot biru, mana yang rapot merah, sehingga siapapun yang akan terpilih nanti itu bisa langsung flying start dan bisa mengajak seluruh stakeholder dari berbagai kalangan dan tidak memunculkan semacam sindrom one man show. Nah, dengan cara melibatkan semua hal dan mengidentifikasi mana yang kurang, mana yang belum terpenuhi, seharusnya PSSI ke depan bisa lebih baik prestasinya. Baik, saya ke Mas Richard. Mas Richard, ini meski banyak yang ingin Ketua Umum PSSI saat ini mundur, tapi nyatanya dalam survei masih ada nama Iwan Bule. Tanggapan Anda? Ya, saya kira gini, ada faktor X ya, dan faktor publik yang memang tidak mengetahui secara detail adanya Iwan Bule, kenapa harus diusulkan kembali, harus kembali. Artinya dosanya Iwan Bule mungkin publik ada juga yang tidak tahu gitu. Nah, ini juga jadi catatan kalau nantinya misalkan indikator mengadakan survei kembali kan gitu. Jadi maksud saya kalau bisa memang publik dikasih tahu dulu, ada pertanyaan gitu ke publik, nama-nama yang memang ini baru tapi ini lama dengan catatan-catatan prestasi, dengan catatan tidak punya prestasi misalkan gitu. Nah itu juga harus bisa ditanyakan ke publik. Nah, Baik. yang kedua juga saya ingin sampaikan gini, kalau kita bicara soal perubahan sepak bola, ada undang-undang yang terbaru 11 tahun 2022, di situ ada terkait soal supporter. Saya kira juga penting juga bahwa ada tokoh muda, ada tokoh supporter juga yang paham sepak bola juga bisa menjadi alternatif misalkan gitu. Karena kenapa saya sampaikan? Karena sejatinya sepak bola tidak hanya cukup ketua umum PSSI-nya baru, tetapi juga harus ada perbaikan secara struktural, tidak hanya ketua umumnya, tapi juga esko-nya dan juga jajaran yang lain. Ini penting untuk bisa sinergikan terhadap perbaikan orang, karena memang hari ini sepak bola kalau tanpa supporter, tanpa juga hal yang lain tidak ada baiknya juga, karena sponsor melihatnya lah supporter, bukan melihatnya terkait soal sosoknya atau apanya kira-kira gitu. Baik, terakhir karakter yang seperti apa yang perlu ditambahkan dalam menentukan ketum PSSI, singkat saja, Mas Richard? Ya, yang terakhir saya kira perlu diuji kelayakan dan kapabilitasnya dan integritasnya. Itu penting menurut saya. Karena kalau itu diuji oleh publik, saya kira publik menghendaki bahwa punya garansi lebih bahwa ini layak, ini tidak gitu. Tapi kalau itu tidak dilakukan oleh siapapun, ini jadi persoalan. Nah kemudian kalau memang panitia atau PSSI sampai hari ini tidak melakukan itu, saya kira usulannya KN misalkan, komite, itu juga boleh diusulkan melalui mekanisme yang ada punya di FIFA gitu. Baik, terima kasih Mas Richard Ahmad selaku Ketua Forum Komunikasi Supporter dan juga Mas Burhanuddin Namur tadi selaku Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik sudah berbincang bersama kami di MNC News Now. Salam sehat selalu, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di MNC News Now.